Itu kan Gus Fuad kan sangat saat itu ya sangat dekat dengan circle Habib begitu ya, sampai dikenal populer terkenal sebagai Presiden Muhyiddin. Apakah tidak ada hambatan emosional atau relasional ketika menyatakan Habib bukan cucu Nabi? Ya jelas ya. Saya sendiri chaos. Ketika tahu tesis Kiai Imad itu jujur aja saya chaos kok. Jiwa saya itu chaos, berontak. Itu belum kenal Kiai Imad ya? Belum, baru si Dr. Mas Safik itu ngomong aja, gila ini. Waduh, ya anu lah, chaos bener kan, kayak agama kayak runtuh gitu loh. Gitu loh. Terus kemudian saya ingat, saya anu begini loh. Loh, bukankah saya mencintai mereka itu karena saya mencintai Rasul? Kalau mereka ternyata adalah mengkhianat Rasul, perusak Rasul, pemalsu dzurriyyat Rasul, kenapa saya jadi chaos? Saya harus naik pitam dong, saya harus marah dong. Ini Nabi saya yang saya cintai, yang selama ini ternyata mereka permainkan, mereka hinakan. Nah itu, tapi itu pun kegaduhan dalam psikologi saya itu berbulan-bulan, Mas Rifki. Berbulan-bulan. Apalagi tahu DNA mereka ternyata haplogramnya gila ini. Yahudi ternyata bangsat beneran ini. Antara marah, antara macam-macam kan. Nah, apa iya kan, apa namanya Gus? Kan chaos ya, terjadi chaos dalam psikologi. Itu menolak dulu atau gimana? Menolak, nggak mungkin lah G Yahudi atau gimana di dalam persepsi Gus Fuad saat itu? Saya itu kan diajari dalam tradisi NO Jogja, ya kan? Nah leluhur saya kan cuman jenenge terkonek dengan dunia pesantren besar seperti Permas, seperti saya itu juga masih keturunan tempatnya Mas Rifki itu Batu Ampar segala macam itu kan. Nah tradisi bapak saya itu kan mengajarkan saya harus menomorsatukan fakta dan kebenaran di atas perasaan dan prasangka. Gitu. Saya menjadi kaosnya itu campur aduknya begini. Ini ternyata bajingan, ini ternyata anjing, ini ternyata ini. Saya cintai habis-habisan, ternyata mereka menipu saya, menipu umat Rasulullah, mengatasnamakan Rasulullah. Jadi chaosnya itu kayak begitu. Oh iya. Kalau saya udah data fakta, sebegitu saya baca ini pernyataannya Mas Safik, Dr. Safik, saya kan langsung lacak mana sih tulisan tesisnya itu. Dan saya di situ, aku kan dulu redaktor koran, Mas. Redaktor majalah sejak zaman mahasiswa maupun di koran maupun majalah-majalah profesional. Saya kan redaktor KR, saya kan redaktor Jogja Pos. Saya ditawari untuk menjadi redaktor RCTI waktu itu, meskipun ibu saya nggak membolehkan. Jadi saya sudah biasa membaca ini artikel yang benar apa enggak, ini artikel yang kemungkinan itu bisa dibantah atau tidak bisa dibantahkan, saya bisa prediksikan itu. Waktu itu juga saya bilang, begitu saya baca tulisannya Kiai Imad itu, aslinya itu saya lacak yang dari diomongkan Mas Safik itu, ini tidak bisa dibantah, ini pasti ini. Langsung begitu kesimpulan saya. Loh, aku kan dulu penulis, Mas. Aku nulis yo orang sembarangan yang Kompas ya, Mas. Zaman-zaman tahun 90-an itu Mas, saya nulis di Kompas itu kan levelnya kan profesor doktor, Mas. Aku mahasiswa semester 5, aku nulisnya Kompas, Mas. Terus nulis majalah Sastra Horizon, Mas. Majalah yang penulisnya itu adalah para profesor doktor semua, Mas. Jadi dan waktu itu saya redaktor, jadi saya paham iki kemungkinan dari breakdown tulisan ini kemana arahnya, bisakah ini tesis ini dibantah atau tidak, itu secara matematis itu bisa dihitung lah ya. Bisa dihitung, Mas, bisa diprediksikan, Mas. Dan sekarang kan terbukti semakin kuat tesisnya Kiai Imad. Kan itu. Waktu itu belum ada, saya belum tahu DNA loh. Fakta DNA menguatkan lagi, menambah kepastian bahwa memang tulisannya Kiai Imad nggak bisa dibantah. Ya karena cocok dengan DNA. Misalnya gitu. Apalagi diperkuat Mas Menachem Ali ya. Dengan kajian filologi, wah mampus lah. Prediksi saya benar kan. Dengan Prof. Menachem juga nggak kenal kan ya? Sebelumnya? Dulu nggak kenal sama sekali. Sama sekali nggak kenal. Nggak kenal ya. Ya artinya seluruhnya nggak kenal sebelumnya ya. Baru kenalnya ya pas polemik nasab. Dan yang lucunya itu gini loh, Mas. Mas Menachem Ali itu dikira saya adiknya kan. Ya kalau lihat di YouTube kan mungkin saya karena banyak minum susu atau gimana, dikira saya itu
lahirnya lebih belakangan daripada Mas Menachem Ali, daripada Kiai Imad, daripada yang lain-lain gitu loh. Awet muda. Ya mungkin gitu kan di kamera kan nggak anu toh. Lah ternyata ketahuan. Ya ternyata Kiai Imad itu lahirnya duluan saya. Saya 70, Kiai Imad tuh 75, 76. 76 kan. Gus Pakai ya segitu, Mas Menachem Ali ya segitu. Saya itu cuma kalah duluan lahir itu kan cuma Kiai Sarip kan itu, Kiai Sarip Rahmat. Itu memang beliau itu senior kan itu. Dengan yang lain-lain itu, dengan Cak Islah Barawi segala macam itu, ya ternyata dari segi kelahiran loh, mereka itu seadik-adik saya. Nah gitu. Cuma mungkin dalam soal minum susu saya paling banyak. Jadi kalau di kamera itu kadang-kadang kelihatan lebih muda. Padahal saya itu tua bangkotan nih Mas. Ini tua-tua keladi Mas. Iya. Gimana Mas Ribi? Iya. Iya. Nah kemudian dari situ itu juga orang kan anu ya. Saya itu anu ya. Kalau saya dengan Gus Arya itu siapa namanya Mas Arya itu? Yatno. Ya, Mas Yatno ya, Feryatno ya. Wah, itu luar biasa loh beliau itu sebenarnya. Cuma beliau itu kan terhambat dengan Lutfi bin Yahya. Saya juga memahami ketika dia itu mengatakan jangan bicara DNA, jangan bicara nasab, bicara tentang kelakuan Habib yang kurang ajar saja. Kan itu. Ya saya memahami, dia bilang ya, saya itu orang Pekalongan ya, dekatnya Abah Lutfi ya. Kalau ada apa-apa nanti ya dibunuh pertama kali dan lain-lain. Dan saya bijak kasarannya itu, saya langsung ngomong butuh makan kan itu. Nah waktu itu kan ya saya kan nggak punya duit ya. Kalau saya kasih teman misalnya uang bensin sekali dua, ya tradisi saya kalau ada tamu dan pantas untuk diberi dan kira-kira kalau diberi tidak tersinggung perasaannya kan, ya saya, itu kan biasa tadi dunia pesantren itu bisa roh kayak gitu. Ya tapi kalau duit-duit gede kan ya nggak punya saya. Nah ini yang nanti kaitannya dengan Kori. Kori itu saya tidak pernah mengundang sama sekali. Ini klarifikasi ya. Kori on koar-koar itu. Saya tidak pernah tertarik ya manusia yang namanya Kori. Catat baik-baik itu. Bentar, saya ini dulu. Saya letakkan dulu konteksnya. Ini maksudnya ketika pertama kali podcast di sini. Ya. Dan podcastnya Kori langsung saya unpublish. Saya nggak mau. Kori itu ada bikin konten dengan saya beberapa. Dan lumayan juga penontonnya. Langsung saya unpublish. Saya nggak, sejak awal saya nggak suka. Saya dipaksa sama Gus Pakai untuk menerima si Kori. Ya udahlah, ya, saya terima. Saya bilang, oh, sikit aja santri saya aja bilang, oh ini Baklawi ini kan itu toh gitu kok. Kesan pertamanya udah kayak gitu. Saya tidak pernah undang. Saya tidak pernah membayar dia. Semua tamu seperti Kori, ya kan Kori kan potongannya kere. Maksud saya ada tamu kere, mau pulang pamit nggak saya amplopi, ya dolim saya. Tapi bukan karena urusan nasab ini. Saya melihat dia kere. Nah itu saya anggap santri kere. Kan itu toh. Dia mau pulang pamit. Ya tak amplopi toh. Ya paling orang biar bisa beli jajan lah. Nanti kalau tidak saya amplopi, dia nggak bisa beli bensin, nggak sampai rumah dia. Kayak gitu aja kok. Dia framing semua dibayar si Fuad Leret. Siapa bilang emang saya tukang bayar apa? Nggak ada itu bisa roh. Maka gara-gara itu saya menghentikan sekarang. Mas Rifki itu datang ke sini kan udah nggak saya nggak mengedarkan bisa roh. Ya saya nggak mau, saya udah tulus ikhlas ya. Jadi fitnah kan saya nggak mau, kasihan teman-teman juga. Nggak usah soal nasab, semua Habib ke sini itu tak kasih amplop. Semua kiai, semua santri yang bertamu ke sini, yang saya merasa ini harus saya kasih bisa roh. Dukungan lah, dukungan. Iya, saya itu menghargai ilmu, saya menghargai orang yang berilmu. Saya menghargai orang yang mencari ilmu. Ada orang anak muda nyantri di mana, di pondok mana, misalnya ke sini, Gus pamit Gus mau kembali ke pondok, itu mesti tak kasih uang seadanya gitu. Saya ikhlas saya. Karena apa? Saya mencintai ilmu dan saya mencintai ahli ilmu. Dan itu pelajaran pertama, karena meskipun Mas Rifki agak nggak terlalu cocok juga dengan kitab Ta'lim Mutang Alim ya. Di Ta'lim Mutang Alim itu ajarannya kayak gitu Mas. Iya. Gitu loh. Dan ya tanya istri lah. Kalau di dekat-dekat sini kan, di sini itu kan kampung santri kan ya di Wonokromo dan asal usul saya itu Wonokromo dan Jejeran dan sekitarnya itu. Jadi kalau kita di warung ya Mas, di warung sate ya, misalnya kita kenal siapa gitu ya cepet-cepetan bayar kok Mas. Iya ya, karena kita saling menghargai, ini sesama memuliakan, bukan kok menyuap mengupai, enggak, ini penghormatan, ini rasa cinta kasih gitu. Kemarin tuh saya ada juga tetangga dari Wonokromo kan, dia asalnya Wonokromo, ada 2 orang udah jajan lama kok, ini orang belum pulang kan gitu toh. Dia duluan terus ketemu saya, foto-foto kangen udah setahun nggak ketemu gitu. Saya bilang sama istri, dibayari sekalian ya. Kita mau bayar itu, ternyata malah sudah dibayari beliau.
Wah, kalah duluan ini. Kalah start nih. Kalah start. Jadi biasa kayak gitu, Mas. Iya, iya. Ya, gitu loh ya. Apalagi kalau misalnya ya dengan dulu kan saya dekat ya sampai sekarang sebenarnya dekat lah dengan tuan guru dari Kalimantan. Ya misalnya saya dengan Guru Udin ya, saya ketemu terus saya mau pisah gitu ya. Itu Guru Udin itu salaman dengan saya itu ngasih amplop saya salaman sama beliau, saya ngasih amplop juga sama beliau. Bukan masalah kita membayar kita, enggak. Ini tanda cinta kasih. Bukan nilainya berapa 50.000 atau 100.000 atau 1 juta, enggak ada hitung-hitungan kayak gitu. Ini tanda cinta kasih. Gitu loh. Nah, ini sekarang saya mau agak waspada ini, makanya kayak saya misalnya ketemu Mas Rifki, ya Mas Rifki tak kasih duit mesti tersinggung. Misalnya kan gitu, ya nggak mungkin tak kasih kan itu tak. Dan memang zamannya juga zaman lagi fitnah kayak gini kan. Jadi nanti dikira saya bayar. Enggak, itu sudah kebiasaan keluarga ya, Mbak. Kebiasaan biasa, ya. Kalau ini, nanti kalau ada kiai, pas nggak ada aku mesti. Ya, kalau ada Habib, ada kiai, ada santri, kasih amplop, kasih hadiah, berapapun punyamu. Bukan kita memberi upah, bukan kita memberikan tanda I love you, Ya, ya. fillah. Nah, nahnu nuhibbuka fillah. Kami mencintaimu karena Allah, karena Rasulullah. Gitu aja. Ya.